sekarang biasanya mudah baper, ya. Jadi kalau mudah baper, mudah tersinggung itu adanya terjadinya kesehatan mental. Jadi jangan mudah tersinggung ya. Jadi biasa aja, enjoy. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Ya. Sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Emosi aja udah susah, apalagi Ada manipulasi. suaranya? Kadang itu sulit karena sejak kecil kita mungkin nggak pernah ngerti ya emosi kita. Bahkan seringkali diminta untuk memendam emosi. Nggak boleh marah, jangan nangis. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari menjauhkan. Ada suaranya kah? Suaranya ada, cuman gambarnya emang gak ada gambarnya ya Pak. Cuman Ada. suara aja. Kalau di saya ada gambarnya. Kalau kamu pengen bisa manipulasi emosi, Di saya nggak muncul sih gambarnya. emosi apa yang sedang kamu rasain? Kalau Evan, Kakak Pak Narsum, Ada suaranya lagi nggak? kamu merasa sulit memahami emosi kamu sendiri. Gambarnya muncul nggak? Emosi aja udah susah. Kalau di saya gambarnya nggak muncul, suara kecil. Dan sejak kecil dia nggak pernah ngerti emosi kita. Bahkan seringkali kita untuk memendam emosi. Sekarang ada nggak gambarnya muncul nggak? Banyak hal yang tanpa kita sadari menjauhkan kita dari Muncul Pak, ada PD ini kan Kayaknya ya. PowerPoint. Iya, muncul makanya. ada. Ini saya jelaskan dulu tentang emosional ya dalam video. Munculkah gambarnya? kadang kamu mungkin merasa sulit memahami emosi kamu sendiri. Marah, sedih, kemudian paham emosi aja udah susah. Apalagi manipulasi ya. Kadang itu sulit karena biasanya kita mungkin nggak pernah ya.
itu gambaran sedikit ya tentang emosi. Nah, ini apa tujuannya? Kita harus tahu ya. Jadi tujuan dari apa kesehatan mental itu kita harus tahu konsepnya apa. Ini kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Faktor itu apa aja sih? Bisa dari faktor luar, eksternal ataupun internal. Nah, memahami pendekatan-pendekatan yang diduga dalam penanganan kesehatan mental. Nah, kita harus tahu ya pendekatan-pendekatan yang digunakan itu kayak apa tujuannya. Kedua, memiliki sikap proaktif dan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya alam penanganan kesehatan sumber daya dalam penanganan kesehatan mental masyarakat. Meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan mengurangi timbulnya gangguan mental masyarakat, menerapkan strategi untuk menjaga kesehatan mental. Strategi di sini intinya kita harus bisa mengendalikan, apalagi yang suka emosian nih, hati-hati ya. Apalagi yang udah stres, apa-apa dipikirin dulu. Karena eksekusi aja langsung biar tidak apa namanya kalau eksekusinya dia tidak banyak pikiran gitu langsung aja ya. Kemudian di sini pentingnya kesehatan mental. Hubungan kesehatan mental ini banyak ya bidang-bidang lainnya, jadi bukan hanya eh, psikolog aja, tetapi yang berkaitan dengan kesehatan mental itu banyak. Di antaranya yang terkaitan dengan kesehatan mental adalah psikologi, udah jelas. Karena kalau ada yang udah tersinggung, emosional, kemudian dia lihat aja rekan-rekan sekelasnya ataupun rekan-rekan di rumahnya ataupun di lingkungan sekitarnya, dia diem aja, nggak mau interaksi dengan orang lain. Nah, itu hati-hati, ya itu udah mulai tanda dan gejalanya itu sudah ada. Diam namanya, kalau diam di rumah sulit interaksi itu nama penyakitnya ISOS disebut dalamnya, yaitu isolasi sosial. Itu hati-hati. Kemudian studi anak, terhadap anak jangan mudah dibentak, jangan mudah-mudah sedikit-sedikit dimarahin. Tegas boleh, tapi dimarahin jangan. Kalau anak itu berkaitan dengan mental anak, pengaruh juga. Apalagi kalau anak sering dimarahin, nanti kesannya murung aja, nurut aja. Nanti anak mau berpikirnya sulit. Nah, kemudian pendidikan, udah jelas. Pendidikan yang berkaitan sosiologinya, psikiatri, apalagi medis. Kalau medis kan udah jelas dengan mentalnya ya. Apalagi yang sudah mengalami gangguan, gangguan jiwa. Nah, hati-hati. Yang kesurupan kalau zaman dulu ya bilangnya pasti mudah kesamber. Nah, itu juga hati-hati. Kalau berkaitan dengan hal-hal ya silahkan, kalau enggak juga ya gak jadi masalah. Bagusnya kita secara teoritis aja ya. Kemudian medis biologi. Nah, biologi itu badan. Makanya kalau misalkan pusing, itu berkaitannya banyak ya dengan mental biologinya. Otomatis kalau dengan biologi tersendiri itu terhadap tubuh kita. Nah, kok kubu-kubu jadi beteng? Punten ngerti Sunda enggak? Nah, jadi kalau udah banyak pikiran, pusing, otomatis sakit perut. Nah, aku arek ujian, mau ujian, ujuk-ujuk perutnya sakit, ujuk mencret. Nah, itu udah dari psikis, kemudian dari psikis larinya stresnya sangat tinggi, dengan ujungnya ke lambung. Kalau lambungnya, asam lambungnya meningkat, otomatis bisa menimbulkan mual muntah ataupun bisa terjadi mencret juga ya. Nah, kemudian sosial antropologi juga ada termasuknya. Nah, dengan ilmu lain, studi agama udah jelas. Karena di dalam biopsikososio-spiritual itu ada namanya spiritual. Ini spiritual itu adalah suatu keyakinan kita terhadap Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di sini kalau non-muslim terserah kepala ya. Nah, ini studi agama ada keyakinan. Ya, pengalaman saya waktu di rumah sakit Islam, itu kalau misalkan ada yang sakit, karena rumah sakitnya Islam, otomatis yang usia lanjut, usianya di atas 60 tahun ke atas, otomatis dia itu udah enggak kalau sakaratul maut itu udah enggak enggak di RJP. Di RJP resusitasi jantung paru itu di pompa si jantungnya itu udah enggak, tapi dikasih wejangan atau
dalam telinganya disebutin lah. Biasanya dibimbing agar matinya itu husnul khatimah. Ya, kemudian, nah beda dengan rumah sakit umum. Kalau rumah sakit umum itu, wah ini jantungnya udah mulai menurun. Kadang di RJP langsung. Padahal pihak keluarganya udah kasihan. Padahal kalau kita RJP pada usia lanjut, itu otomatis tulang-tulangnya itu udah rapuh. Nah, kalau kita demensia jangan langsung meninggal, wajar gitu. Jadi hati-hati juga. Gitu. Nah, beda dengan yang masih muda. Kalau yang masih muda, biasanya selalu di RJP. Kalau usianya di bawah 40 atau 50 tahun. Tapi kita tergantung juga situasi dan kondisinya ya. Beda lagi dengan di rumah sakit Borromeus, yang rumah sakit non-muslim, Kristen. Nah, itu beda lagi. Itu setiap minggu selalu ada pendetanya masuk. Jadi spiritualnya itu dalam kesehatan mental, biologisnya diobatin secara medis, kemudian spiritualnya juga diobatin secara agamanya yang mereka anuti. Tapi yang Islam kadang ya biasa, tapi kalau yang di sana itu kadang di depannya itu ada lilin tiap malam, tiap minggu pagi biasanya ya. Jadi digelapin semua. Nah ini hubungannya dengan ekonomi udah jelas. Kalau mental dengan ekonomi pasti. Mungkin di sini ada yang kredit utang, ya. Kalau enggak ada yang hubungannya dengan kerabat, ekonomi udah jelas pasti. Kurang ekanya ekonomi itu mental juga bisa menurun. Malah kalau banyaknya ekonomi kita itu merasa paling kuasa. Itu udah pasti. Jadi ada kaitannya juga. Apa politik kekuasaan adalah. Nah, sini bidang-bidang ilmu lain yang berkontribusi dalam kesehatan mental itu adalah ilmu kedokteran, ilmu fisiologi, sosioantropologi, ilmu pendidikan, dan disiplinnya ilmu lainnya. Itu banyak ya. Nah, dari kesehatan mental yang dengan gangguan mental, apa yang dikatakan dengan kesehatan mental? Nah, kesehatan mental itu udah jelas ya, hubungannya dengan jiwa. Kalau dalam diagnosa medis, itu biasanya disebutnya penderita skizofrenia. Itu yang sudah kategorinya halusinasinya tinggi. Karena kalau mentalnya awal mulanya itu dari stres sedikit, kemudian udah stres sedikit, dia itu langsung berpikirnya. Ada yang kalau yang sehat itu kan langsung introspeksi diri, kemudian kadang kita langsung sholat tahajud gitu ya. Kalau enggak istighfar yang banyak. Nah itu udah introspeksi dirinya udah kuat. Tapi kalau yang penderitanya udah gangguannya lebih tinggi gitu ya, itu langsung hingau. Wah saya melihat sesuatu, udah tingkatannya udah ke tingkat panca inderanya udah ke mata. Awal mula dari rasa sakit perut, terus dari telinga pendengarannya. Ini udah mulai terganggu nih dalam saraf-sarafnya pendengarannya. Wah di sana saya mendengar sesuatu, saya harus ini, saya harus itu. Nah itu hati-hati juga. Kemudian kadang ada yang membisikkan, kalau yang waham itu terlalu menganggukkan diri. Jadi penyakit skizofrenia waham itu terlalu menganggukkan diri. Jadi merasa saya itu paling hebat, paling kuasa. Malah dalam bisikannya, udah kamu harus berpuasa di sini. Nah, dalam bisikan-bisikan itu hati-hati. Itu kalau yang menderita seperti itu. Apalagi yang selalu mengkonsumsi obat narkotika. Nah, hati juga. Nah, yang bikin candu dan apa skizofrenia gangguan gila itu rata-rata beliau yang suka mengkonsumsi obat-obat terlarang, di antara kayak banyak lah ya, sabu, tahu, dan lain sebagainya, ganja. Nah, apalagi yang suka viral itu kecubung, itu 3 hari 3 malam itu gak akan sadar. Nah kalau kecanduan itu enak, kalau udah enak nanti meriang. Kalau udah meriang, ngerasa mendengar suara bisikan motor aja, itu kerasa badan itu kayak dipukul-pukul. Itu baru mendengar aja, dan emosionalnya tinggi. Ya sakaulah, dan itu jangan sampai terjadi. Ini bisa jadi halusinasi, skizofrenia ini, gangguan jiwa. Muncul Sunda nama gelok lah, gitu pokoknya. Nah, di sini prinsip-prinsip pengertian kesehatan mental ada perilaku yang abnormal. Abnormal di sini sudah tidak wajar.
Yang biasanya makan 1 piring, kok makannya jadi 3 piring. Yang biasanya ngobrolnya santai, ke ujung-ujung emosi. Itu hati-hati juga. Nah, perilakunya biasa dibecandain, dicolek misalkan sedikit, langsung marah. Nah, itu hati-hati juga. Kemudian konsep idealnya kita harus tahu dulu seperti apa dan bagaimana. Ya. Kemudian karakteristik kualitas hidup. Kita juga harus tahu dulu nih karakteristik kualitas hidup kita seperti apa. Jangan sampai keadaan perekonomian kita kurang, tapi ujuk-ujuk pengennya, wah biar terlihat sama orang itu, wah. Nah itu udah mulai sedikitnya ada gangguan itu, sedikitnya ya. Terus pengen terlihat mewah, padahal mah pas-pasan. Kalau mahasiswa mah motornya hebat, misalnya bukan motor hebat, motornya bagus misalnya. Yang satu pakai bajai, ya Pak, Vespa misalnya, yang satunya pakai Kawasaki Ninja. Nah itu hati-hati juga misalnya. Karena eh, kita terlalu berlebihan juga itu nggak boleh. Jadi secukupnya aja. Ya. Nah, faktor-faktor kesehatan mental di sini udah jelas. Lihat aja faktor genetik dan biologi itu udah termasuk ya. Makanya kalau lihat ada kerabat, saudara, ataupun kakek, nenek, siapa, ada misalkan penderita, ya pasti jangan salah, kita juga bisa termasuk. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa pun termasuk, tapi kita harus bisa menahan diri, menjaga. Intinya harus kuat mentalnya di sini. Kalau kurang kuat mentalnya, lama-lama nggak kuat, udah bunuh diri lah, apalah, frustasi lah. Frustasinya kemana? Bisa ke minuman-minuman keras dan lain sebagainya, atau nggak bergadang dan lain sebagainya, ataupun yang lainnya. Kalau itu masih mending, kalau udah sampai bunuh diri, waduh repot juga. Karena banyak terjadi ya. Sampai jalan-jalan, jalan kaki, misalkan saya mah pusing jalan kaki ya, hati-hati. Pengalaman trauma di sini udah jelas. Pengalaman trauma itu banyak. Makanya pengusaha-pengusaha itu pernah waktu saya di praktek gitu di rumah sakit jiwa yang di Provinsi Jawa Barat, itu rata-rata pengusaha sama yang putus dan satu lagi pecandu narkoba. Nah itu pengalaman traumanya itu dari mulainya sakit hati. Tapi kuncinya sukses itu ya emang harus sakit hati dulu. Kalau misalkan gak sakit dulu, sulit suksesnya dan kita sulit untuk bangkitnya. Itu untuk apa ngobatin hati lah bahasa yang saya tadi sebutin. Tapi nggak begitu juga ya. Jadi intinya pengalaman yang putus cinta misalkan dia ditolak ataupun dia eh, sering kawin cerai misalkan. Nah, itu hati-hati juga. Traumanya itu banyak dan itu bisa gangguan mentalnya itu. Faktor lingkungan yang tadi biasanya faktor lingkungan itu di lingkungan sekitarnya terlalu mewah tapi kita nggak mewah. Nah itu hati-hati juga. Nah, kita menyesuaikan aja, biarin orang berbuat apa tapi kita jangan berbuat apa-apa, tapi biarkan saja. Dan kita tidak mengikuti arahan nafsu. Nah itu nggak baik juga ya. Kemudian kesehatan fisik, ya, hubungan sosial. Nah itu kesehatan fisik itu kadang membanding-bandingkan. Kok fisik si ini mah begini, si itu mah cantik, kok si itu mah jelek, si itu mah pas-pasan, si mah hente. Nah kayak gitu tuh membanding-bandingkan itu nggak baik juga. Stres dengan tekanan hidup. Nah, tekanan hidup itu seperti apa? Lihat orang, kok dia mewah, kok dia main ini. Nah ini hati-hati juga ya. Apalagi di dunia pekerjaan. Kalau di dunia pekerjaan itu banyak. Kalau kata Pak Agim dulu, saya waktu dari dinas provinsi bilangnya pekerjaan ataupun kuliah ataupun belajar kita harus menaungi beberapa tahap. Tahapnya itu ada makruh, ya kan? Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, dalam suatu pekerjaan ataupun kuliah, kita termasuk kriteria perilaku yang mana. Kalau kita sudah melakukan perilaku yang wajib, bagaimana caranya? Kita itu di kelas itu, ataupun di tempat pekerjaan itu, seolah-olah kalau nggak ada kita, kerjaan itu nggak akan beres.
dan kita dipercaya oleh pimpinan, kerjaan kita baik. Itu yang wajib. Yang sunnahnya hampir sama dengan wajib. Jadi kalau nggak ada kita, pekerjaan tidak akan beres. Tapi kalau ada kita, kerjaan beres. Jadi bagaimana kita itu di sana, semua pekerjaan udah tertangani oleh kita semua. Nah, kalau udah makruh, itu pimpinan ataupun dosen, wah ini misalkan makruh nih, udah nggak mau ini mah. Yang penting absen aja, udah. Kalau dalam pekerjaan udah yang penting absen terus gaji, wah udah. Itu profesionalismenya nggak ada. Tapi kadang dia orang seperti itu sulit ditegur karena merasa dirinya itu paling benar. Kalau orang udah merasa paling benar, itu nanti bisa bahaya juga. Karena merasa saya itu paling benar. Dan bisa-bisa saya ini Tuhan. Nah, hati-hati juga bisa gangguan mental seperti itu. Kalau udah haram, udah. Mau masuk, gak masuk, terserah. Mau keluar, terserah. Nah, itu udah perilaku haram. Itu menurut teori. Makanya bagaimana caranya kita menedarkan mental kita itu dengan hati harus sama. Makanya bio, psikososial, spiritual itu harus sesuai dengan apa yang hati kita aplikasikan di lingkungan setempat. Ya. Dan gaya hidup kebebasan sama realisme ke psikiater. Psikiater itu 350.000. Puskesmas aja gratis, bayar 8.000 kalau di Bogor ya. Bayar 8.000 konsultasi aja. Kenapa saya sering emosi, kenapa saya sering pengennya itu sesuatu itu harus dilaksanakan, kalau nggak dilaksanakan saya itu ngebatin, sampai sakit-sakit aja harus itu termasuk gangguan. Jadi konsultasi aja. Kadang malu untuk konsultasi dengan orang kesehatan itu malu. Nah, atau enggak layanannya kurang karena faktornya layanan jauh dengan orang kesehatan, rekonsultasinya sulit. Nah, berarti perlunya kendaraan transportasi. Bisa kerja kita bantu, misalnya ada kader mau ketemu sama ini via telepon aja nggak jadi masalah. Yang penting itu konsultasi masalah kita, karena kalau kurangnya akses masalah kesehatan, sulit tidur, insomnia, nah itu berarti ya. Karena gangguannya udah sudah mulai terganggu lah bahasanya ya. Nah, kemudian di sini ada namanya manifestasi kesehatan. Ini berdasarkan Maslow Madeline, itu tahun 68 ya. Adanya rasa aman yang memadai. Nah, di sini atau disebut adequate feeling of security. Nah, ini perasaan merasa aman dalam hubungan dengan pekerjaan atau sosial dan keluarga. Ini manifestasinya ya. Kemudian adequate self evaluation, kemampuan kemampuan menilai diri sendiri yang memadai. Nah, di sini kita itu harus mampu memadai harga diri kita. Harga diri memadai, yang merasa ada nilai yang sebanding dengan dirinya dan kemudian prestasinya gitu. Kemudian perasaan yang secara moral masuk akal dengan perasaan yang tidak diganggu oleh rasa bersalah. Asa salah, dan saya udah melakukan hal sesuatu kok perasaan saya bener enggak ya. Nah, itu kita harus mampu menilai diri sendiri ya. Kemudian ada spontaneity of emotion. Nah, di sini memiliki spontanitas dan perasaan memadai dengan orang lain. Nah, inilah kemampuan membentuk ikatan emosional secara kuat dan abadi, ekspresi yang cukup pada ketidaksukaan tanpa kehilangan kontrol. Nah, kemampuan ini memahami, membagi rasa kepada orang lain, kemudian mampu menyenangi diri sendiri dan tertawa sehingga bahagia. Kemudian setiap orang adalah tidak senang pada suatu saat, tapi dia harus memiliki alasan yang tepat. Orang lain tidak suka sama, udah biarin aja. Enjoy way kita mah ya. Effective control reality, mempunyai kontak atau efisien dengan realitas. Jadi segala sesuatu, fisik, sosial, diri sendiri, dan internal, aspek itu harus mencakupi beberapa ya, kemudian pandangan realis. Jadi intinya kita harus realistis aja. Kalau misalkan tidak mampu, udah tidak mampu, jangan dimaksain. Karena kalau dipaksain itu repot.
Ibaratkan kita punya ilmu segalon, ibaratkan galonnya itu kita minum sekaligus, paksain aja masuk yang ada modal. Ya, jadi kita harus sedikit-sedikit aja, jangan sekaligus ya. Kemudian adequate body desires and ability to grasp them. Nah, ini keinginan jasmani yang memadai dan mampu untuk memuaskan. Nah, ini hati-hati juga ya. Mempunyai kemampuan pengetahuan, bisa melebihi segala sesuatu. Wah, saya mau paling bisa. Ya, jadi juga. Itu jangan sampai ya. Kemudian kepribadian yang utuh dan konsisten. Jadi kita itu harus konsisten ya. Ibaratkan detak jantung. Jadi jantung itu ada kuartan 1, kuadran 2, kuadran 3, dan 4. Padahal disilang, kuadran 1 hubungannya dengan kuadran 3, kuadran 2 hubungannya dengan kuadran 4. Dan itu akan berkesinambungan. Jadi dari jantung kiri masuk ke atas, itu konsisten. Tidak ada perubahan. Makanya kalau ada perubahan, biasanya awal mulanya dari stres. Setelah ada stres, jantungnya berdebar. Yang tadinya bunyinya normal, lup-dup menjadi lup-lup-dup. Nah, atau lup-dup-dup, lup-dup. Nah, itu udah bunyi jantungnya beda, udah ada pasti kelainan jantungnya udah tidak konsisten. Itu bahaya juga. Apalagi kalau udah kontrol jantung, itu lumayan harganya ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Sehingga kalau emosional tinggi, itu kan nggak stresnya tinggi, jantung berdebar, tensi naik. Nah, udah kalau udah tensi naik, tidak stabil, repot. Ya. Kemudian memiliki tujuan yang wajar. Jadi kita itu harus memiliki tujuan yang wajar-wajar aja. Ya saya mah pengen usahanya yang biasa-biasa. Jangan terlalu mewah-mewah. Karena kalau kita langsung ke mewah, kalau udah rugi, udah repot. Ya. Jangan sampai terjadi. Jadi kalau nggak jalan usahanya, ya mungkin kita introspeksi dulu. Apakah kita ramah sama orang lain atau enggak? Ya. Kemudian ability to learn from expression. Ini kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Nah, belajar pengalaman ilmu itu yang paling penting karena menurut menurut Sunan Kalijaga itu pengalaman itu sangat luar biasa, ya. Dan pengalaman-pengalaman itu dijalani dengan ikhlas. Berarti Imam Syafi'i bilang penyakit itu berdasarkan dari hati. Nah, hati ini harus dibawa kemana? Makanya pengalaman dan harus sesuai dengan, jangan sampai pengalamannya buruk tetap aja buruk. Tidak ada introspeksi dirinya, berarti itu udah mulai ya ada gangguan sedikit. Kemudian kemampuan memuaskan tuntutan kelompok. Kalau kita punya di politik misalnya atau organisasi, kepuasan kemampuan memuaskan kelompok, saya pengen punya perusahaan. Perusahaan itu dimiliki oleh organisasi A misalnya. Dan itu harus jalan. Kalau nggak jalan, repot, yang ada stres kita. Santai aja lah. Ya, nanti juga akan jalan dengan sendirinya. Kemudian mempunyai emansipasi yang memadai kelompok atau budaya. Nah, ketika kita memperhatikan mental, kita juga jangan menurut diri sendiri. Karena kebenaran itu ada 4 macam. Itu ilmu dari orang tua saya, sampai sekarang saya juga ilmu kebenaran itu ada 4. 1, benar menurut diri sendiri. 2, benar menurut orang lain. 3, benar menurut hukum. 4, benar menurut agama. Nah, dan kebenaran itu dalam suatu organisasi, kelompok, dan sebagainya harus disatukan. Lantaran saya mau benghar, misalnya, saya mau punya uang, saya punya ini, benar aja menurut diri sendiri, karena merasa dirinya itu belum tentu benar, yang tiga-tiganya itu dianggapnya 25%. Itu tidak benar seutuhnya. Tapi harus dibenarkan juga dengan orang lain. Tapi kalau benarnya dengan orang lain, hasil sogokan itu 50%. Karena kebenarannya dalam kelompok itu 50% dengan orang lain, karena di hasil sogokan ini 50%, belum tentu jadi 75%. Makanya ada hukum dan agama. Ambil salah satu untuk menjadi 75%. Agar kebenaran itu mutlak. Dan ada dasarnya. Makanya segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, mental bisa rusak. Nah, itu berbahaya juga buat kita ya. Apalagi sama urusannya dengan organisasi.
Mungkin organisasinya kecil-kecilan di lingkungan kelas, atau enggak di lingkungan RT, kalau enggak di lingkungan RW, itu masih kecil. Kali kalau udah lingkungannya besar, tingkat kabupaten, provinsi, itu harusnya nanti mental kita dengan masyarakat diuji. Di mana nih kemampuan mentalnya? Kalau kemampuannya mentalnya kuat, emosionalnya stabil, pasti kebijaksanaan akan ada. Nah, kita akan determin di sana kebijaksanaan. Tidak mungkin kalau misalkan dia eh, gangguan, kemudian ada kebijaksanaan, tidak ada. Kebijaksanaan itu udah jelas ya, pasti ada. Tapi dengan cara berpikir kita yang santai, bukan santai berat yang santai ya, tapi dengan santai, kemudian relax, enjoy, kita pikirkan bareng-bareng. Nah, itu yang bagus. Ya. Nah, ciri-ciri sehat jiwa itu berpikir positif terhadap diri sendiri, udah jelas tadi saya jelaskan. Kemudian mampu bertumbuh berkembang dan mencapai kualitas aktualisasi, mampu mengatasi stres atau perubahan pada dirinya, bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil, mempunyai persepsi realistis yang nyata, yang nyata-nyata aja. Misalkan saya mau percaya dengan hal gaib, misalnya percaya batu akik, iya bisa ngebengarkeun, ulah gitu ya, bisa musyrik gitu. Ya. Kemudian menghargai perasaan serta sikap orang lain, mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi kalau kita mau gabung sama orang, sesuaikan aja. Kalau tidak sesuai, lebih baik kita menghindar, tapi jangan menggibahkan. Kalau kita sudah gibahin orang, ya itu hati-hati aja. Itu udah mulai terganggu mentalnya. Mental dia terganggu, orang lain juga terganggu. Itu jangan sampai terjadi. Ya, mungkin itu dari saya, dari divisi tentang kesehatan mental. Jadi intinya mah bagaimana kesehatan, cara berpikir sehat itu intinya satu, jangan sampai kita terpengaruh dengan orang lain. Itu aja. Kalau pengaruhnya bagus, ambil yang positif. Tapi kalau pengaruhnya jelek, kita berpikir. Tapi dalam kemampuan itu kita harus menanya tadi kebenaran. Kebenarannya itu benar menurut diri sendiri, benar menurut orang lain. Orang lain itu bisa keluarga atau teman. Benar tuh. Cik saya kia. Tapi cek kebaturan, benar. Nah, kemudian udah benar, coba berdasarkan agama ada. Atau enggak berdasarkan hukum atau aturan pemerintah, benar. Kalau agama biasanya hidupnya, kalau agama benar pasti pemerintah juga benar. Jarang kalau agama agak benar sih, mungkin agama itu jarang. Rata-rata antara dua itu silahkan pilih mana yang benar. Itu, nah ini ada sedikit motivasi mungkin dari video yang tadi ya. Ini ada suaranya.
Itu ya sedikit dari saya. Sahabat Rasulullah, hati yang bahagia adalah bagian dari kenikmatan surga. Makanya hati harus kita bahagiakan ya. Kalau nggak bahagia, takut juga. Jadi santai, relax, dan enjoy. Mungkin itu dari saya. Silahkan kemudian kepada Bapak Moderator, Pak Dr. Faisal. Kalaupun ada pertanyaan dan lain sebagainya, dipersilahkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kurang diperkenan, baiknya milik yang Maha Kuasa, jeleknya mungkin milik saya pribadi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaannya nanti dirapel ya, para peserta. Kita untuk mengefisiensikan waktu, ya, itu kita persilakan kepada Pak Muhammad Fikri Maulana, MPC. Silakan Pak untuk dimulai waktunya. Baik, terima kasih Pak Faisal. Apakah suara saya dapat terdengar dengan baik, Pak? Ya, Alhamdulillah dengar. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Waalaikumsalam. salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam majelis yang insya Allah penuh barokah. Ini tadi sudah disampaikan materi yang luar biasa oleh narasumber pertama kita. Berikan tepuk tangan dong untuk narasumber yang telah menyampaikan tadi, Kang Deddy. Kumaha damang sehat kan? Kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, tadi Pak Teddy sudah menyampaikan ya bagaimana kemudian kaitannya kesehatan mental, kesehatan fisik, kemudian juga kaitannya juga faktor-faktor yang mempengaruhi, di antaranya juga faktor internal eksternal tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Teddy. Nah, saya dengan latar belakang pendidikan saat ini sebagai mahasiswa di program Doktor Ilmu Keluarga, maka saya akan menyampaikan dalam perspektif ilmu keluarga bagaimana ekologi lingkungan mempengaruhi keluarga dan keluarga mempengaruhi ekologi. Bagaimana interaksi keduanya, kemudian sampai kemudian menghasilkan atau kemudian outputnya adalah kesehatan mental. Lantas seperti apa nanti membangun kesehatan mental dalam keluarga dan bagaimana interaksi keduanya nanti kita akan bahas bersama saya gitu ya. Dan terima kasih Pak Faisal telah memberikan kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan, kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal ya, bahwa saya basicnya adalah akademisi, dosen di Institut Ummul Qura Al-Islami pada Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Selain itu juga sebagai praktisi psikologi pendidikan yang memiliki pengalaman berbagai isu seperti anak, keluarga, remaja, dan penguatan karakter di institusi pendidikan. Kemudian juga sekarang sedang menempuh program keluarga di Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Baik teman-teman, berdasarkan data yang ada terbaru melalui program cek kesehatan gratis ya, data dari Kementerian Kesehatan pada periode 2025-2026, hampir 10% dari 7 juta anak di Indonesia terdeteksi memiliki indikasi gangguan kesehatan mental. Dengan 700 ribu anak mengalami gejala kecemasan, depresi,
Nah, gangguan ini dipicu oleh apa? Oleh konflik keluarga, perundungan, dan juga tekanan akademik. Nah, data kesehatan mental keluarga pada proyeksi tahun 2025, anak dan remaja dengan total 4,4 sekian persen atau dengan jumlah 338.000 mengalami gejala kecemasan dan 4,8 persennya atau 363.000 mengalami gejala depresi. Nah, ternyata bukan hanya anak-anak saja. Pada segmen lain, pada tahapan perkembangan lain, yaitu tahapan perkembangan dewasa, orang-orang dewasa, itu menyebutkan data Pandemic Talk tahun 2025 bahwa prevalensi depresi di Jakarta mewakili kota besar ini ya, usia lebih daripada 15 tahun itu mencapai 1,5 sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 1,4. Nah, faktor resikonya apa ya? Konflik keluarga menjadi pemicu di antaranya. Kemudian ini dalam konteks Indonesia, kemudian dalam konteks global global seperti apa? Nah, peran pemerintah dalam alokasi pendanaan untuk kesehatan mental di level nasional itu hanya 2%. Ini permasalahan juga nih. Nah, bahkan 25% populasi dunia itu mengalami gangguan mental. Sedangkan rasio tenaga profesional yang mendampingi, baik itu perawat, ya tadi kan tadi sudah menyampaikan, maupun tenaga kesehatan mental, baik itu psikolog klinis maupun psikiater, perbandingannya adalah 13 banding 10, 100 ribu. Nah, belum lagi beban ekonomi dalam biaya pengobatan dan pemenuhan hidup pasien gangguan mental mencapai 1 triliun dolar per tahun. Nah, di antaranya berbagai faktor megatrend ya, permasalahan internasional, permasalahan global. Di antaranya adalah karena krisis iklim. Ini mengakibatkan, tadi kan disebutkan ya, di antaranya konflik keluarga, perundungan, dan ketekanan akademik secara umum. Secara khusus, ya, jika dikaitkan dengan megatrend global, di antaranya adalah faktor krisis iklim. Ini juga membuat problem gangguan mental, seperti reaksi stres, kepanikan, depresi, ketakutan, kekhawatiran, perasaan kesepian dan tak tertolong hingga merasa tidak berdaya. Krisis iklim itu kemudian menghasilkan problem, permasalahan di antaranya adalah bencana-bencana alam, gitu ya. Nah, implikasi terhadap kondisi tubuh adalah penurunan daya tahan tubuh. Otomatis ya, pendekatan psikoimunologi, bagaimana imunitas tubuh manusia dipengaruhi oleh kondisi psikis dan psikologis. Psikis dan juga maaf psikoneuroimunologi, bagaimana pikiran dan psikologis manusia itu memengaruhi imunitas tubuh manusia. Nah, prevalensinya seperti apa nih ya? Gangguan mental berdasarkan usia di Indonesia. Paling tinggi memang itu di usia 75 tahun ke atas prevalensinya. Kemudian di fase dewasa gitu ya. Mulai dari dewasa awal gitu ya. Dewasa madya hingga eh, dewasa akhir hingga lansia. Ini prevalensinya cukup tinggi. Termasuk di antaranya problem-problem seperti takut menikah. Kemudian sandwich generation. Merasa terbebani dengan adanya harus menanggung kehidupan adik-adiknya bagi para remaja akhir ya atau dewasa awal itu yang biasanya sudah lulus kuliah dan sudah mulai bekerja. Itu lumayan itu 10% angkanya. Nah, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita betapa banyaknya problem kesehatan mental. Waktu di Pekalongan ya, di Jawa Tengah sebelum saya pindah ke Bogor, itu aktif mendampingi di pusat pembelajaran keluarga Puspaga. Itu banyak ya, banyak case yang kami dampingi, di antaranya ada yang mengalami F32 ya. F32 itu adalah depresi with psikotik.
depresi dengan gangguan psikotik. Itu ada anak usia kurang lebih 16 tahun. Pemicunya adalah traumatis di masa lalu terkait dengan relasi pengasuhan antara orang tua dengan anaknya maupun kondisi di dalam iklim di dalam keluarga tersebut. Sampai kemudian harus kontrol ke dokter spesialis kejiwaan, psikiater. Alhamdulillah, kami dampingi gitu ya. Kemudian orang tua juga kami lakukan konseling. Itu memang sebuah realitas, ya. Dan alhamdulillah anaknya sembuh sekarang. Sudah mulai mengurangi dosis obat sampai dosis terkecil, sampai sekarang sudah mulai bisa mengatasi gangguan-gangguan emosional ketika dia mengalami ke-trigger gitu ya, apa yang harus dia lakukan, melakukan relaksasi misal, kemudian self regulationnya sudah ada, sehingga makin terkontrol, sehingga depresinya bisa dikontrol dengan baik, sehingga ketika ada ke-trigger gitu ya, itu tidak sampai kemudian menyebabkan kekambuhan yang berat gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian tadi disampaikan bahwa keluarga di antara menjadi salah satu faktor mengapa kesehatan mental itu terjadi. Ya. Itu menjadi faktor internal, faktor paling dekat. Nah, kita kalau dalam dunia uh, uh, dalam dunia apa ada yang namanya sebuah teori paradigma yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner itu ada sebuah teori tentang ecological system theory atau teori sistem ekologi. Ada sebuah interaksi ya, dari skup yang paling kecil hingga skup yang paling besar. Skup yang paling kecil adalah mikrosistem disebutnya. Mikrosistem ya. Ini lingkungan terdekat dengan individu. Manusia sebagai individu berinteraksi dengan lingkungan terdekat seperti keluarga. Berarti anak dengan ibu, personal anak dia personalnya sebagai anak dengan orang tua ya, dengan ayah ibu. Dia dengan adiknya, dia dengan kakaknya, atau dia dengan nenek kakeknya, dengan om tantenya, dengan bule pak leknya, dengan bude dan pak dan sebagainya. Kemudian dia juga berinteraksi dengan guru, misal baik dia sebagai siswa TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kemudian interaksi dia dengan teman sebaya, baik itu dengan tetangga, teman sekolah, teman kuliah. Nah, itu disebut sebagai lingkungan mikrosistem. Di dalam lingkungan mikrosistem pun itu sudah barang tentu mempengaruhi kesehatan mental. Kita sering mengetahui lah banyak kasus-kasus misal pressure atau stresor yang dialami oleh anak misal atau remaja. Itu terjadi juga di lingkungan sekolah misal karena adanya kasus perundungan dan lain sebagainya. Misalnya di dalam rumah juga bisa. Pengasuhan yang toksik tadi telah disebutkan oleh Kang Teddy, sering dimarah-marahin di rumah gitu ya. Akhirnya ngapain di rumah? Mending di luar mencari kesenangan. Karena di rumah tidak tenang, orang tuanya sering ngomel-ngomel, tidak jelas, marah-marah tidak jelas. Itu memengaruhi atau bisa berpotensi meningkatkan kesehatan mental personal. Itu di lingkungan yang paling kecil, mikrosistem.
Ada lingkungan yang selanjutnya dari mikrosistem itu mesosistem. Bagaimana interaksi antara lingkungan mikrosistem yang berbeda seperti hubungan orang tua dan guru, ya. Kemudian orang tua dan temannya anak, gitu ya. Atau antar teman, guru dengan teman. Ini mempengaruhi, ya. Kemudian bagian selanjutnya disebut sebagai ekosistem, eksosistem, maaf. Yaitu sistem sosial yang lebih kompleks lagi itu. Yang mana individu tidak terlibat interaksi secara langsung tetapi dapat mempengaruhi perkembangannya. Contoh, lingkungan, tempat kerja, orang tua, tempat kerja orang tua. Bayangkan, mengapa kemudian ketika orang tua marah-marah di rumah nggak jelas, anak menjadi pelampiasan kemarahan. Oh, ternyata lingkungan kerjanya toksik. Walhasil, beban kerja, beban di tempat kerja itu dibawa ke rumah. Iya, kalau kemudian dia sebagai orang tua mampu mereduksi emosi, melakukan self-regulation atau emotion regulation, regulasi emosi, sehingga tidak dibawa. Tapi kalau kemudian tidak mampu, akan dibawa tuh. Dia marah-marah pada istrinya, kemudian istrinya juga akhirnya marah-marah ke anaknya. Akhirnya lingkungannya toksik, tidak menjalankan fungsi keluarga dengan baik, akhirnya anak bisa menjadi korban di antaranya. Atau justru istrinya juga yang jadi korban juga akhirnya. Mengalami problem gangguan mental. Nah, ini lingkungan atau tempat kerja orang tua itu berpengaruh. Nah, lingkungan yang paling luar setelahnya adalah itu makrosistem. Melibatkan interaksi, ya, antara mikro, meso, ekso dalam makro sistem yang lebih luas seperti apa? Seperti adanya sebuah budaya, misal nilai. Itu masuk di makro sistem itu. Bagaimana kemudian misal budaya, oh, dalam bahasa Jawa, dalam budaya Jawa itu eh, bagaimana kemudian falsafah gotong royong, Joko Tonggo, tulung tulungan gitu ya. Itu bagian daripada nilai-nilai yang kemudian dianut, yang kemudian kalau itu nilainya baik dan kemudian diinternalisasi oleh keluarga akan menguatkan keluarga. Tapi kalau kemudian nilai itu tidak dipegang oleh keluarga, justru melemahkan keluarga. Misal dalam konteks budaya Sunda, falsafah silih asah, silih asih, silih asuh, itu kan baik. Kalau falsafah silih asah, orang tua bagaimana kemudian akan berfungsi dengan baik, berperan dengan baik sehingga bisa mengasah, mengasihi, dan mengasuh. Kalau kemudian falsafah ini dijalankan dengan baik, diinternalisasi di dalam keluarga, personal dan keluarga itu akan kemudian menguatkan keluarga. Akhirnya apa? Kesehatan mental dapat terjamin. Keluarganya bahagia, harmonis. Otomatis ketika keluarganya harmonis, dia bekerja juga semangat, ada support system di situ. Ingat keluarga, ingat anak. Sehingga apa akan berdampak pada penguatan kapasitas ekonomi. Sehingga apa? Makin lebih sejahtera tadi. Ekonominya mapan, personalnya kuat gitu ya. Itu akan makin menguatkan tadi. Kemudian ada yang paling basic ya, yang paling luar, yang paling gede itu disebut sebagai kronosistem, kondisi sosio-historis yang turut serta mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya adalah teknologi. Ya. Itu juga memengaruhi bagaimana pembentukan personal individu ya yang ada di lingkungan mikrosistem tadi.
Kronosistem mempengaruhi makro, makro mengaruhi ekso, ekso mempengaruhi meso, dan meso mempengaruhi mikro. Maka kesehatan keluarga dalam teorinya ekologinya sistem Uri Bronfenbrenner dipandang sebagai hasil interaksi dinamis antara individu dengan berbagai lapisan lingkungan yang saling terkait. Maka menurut teori ini, ya, jika kita bisa memahami, melihat melalui konstruk teori ini, itu dapat memahami bahwa kesejahteraan mental anggota keluarga tidak hanya ditentukan oleh satu faktor internal, ya, bukan hanya satu faktor, yaitu faktor internal saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ya, ini saling berkaitan, saling berhubungan. Maka bagaimana kemudian nanti outputnya adalah bagaimana kesehatan mental itu dapat kemudian diwujudkan. Ya, kemudian solusinya adalah bagaimana merevitalisasi gitu ya. Memaksimalkan kemudian atau kemudian memperbaiki agar eh, domain-domain makro, ekso, meso itu dapat kemudian vital, baik, terkontrol sehingga apa? Output terhadap mikronya bagus gitu. Selanjutnya, selain karena adanya tadi ya, bagaimana kemudian mikrosistem ini dipengaruhi oleh kondisi yang lebih besar, meso, kemudian ekso, dan makro. Itu diantaranya adalah adanya permasalahan atau megatrend secara global yang ini justru kemudian ya membuat atau menjadi sebuah tantangan, ancaman bagi individu maupun keluarga yang endingnya adalah jika ini keluarga dan individu mampu, keluarga mampu mengatasi ancaman ini, maka dapat minimalisir potensi kesehatan mental. Namun, jika keluarga ini tidak mampu ya, mengatasi atau menghadapi megatrend global ini, maka akan makin meningkatkan ya, potensi problematika permasalahan kesehatan mental. Apa saja megatrend yang menjadi ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga secara global? Yang pertama adalah revolusi digital dan teknologi informasi. Bagaimana perkembangan teknologi dan informasi sangat masif ya, perkembangannya bahkan kayak apa sih kita waktu saya SMP ya, SMA, itu HP itu baru yang QWERTY gitu ya, atau kemudian layar sentuh yang biasa saja, kamera ya kayak gitu saja. Kemudian eh, kapasitas penyimpanan internal hanya berapa ratus MB misal gitu ya. Tapi sekarang sudah sampai giga, bergiga-giga, kemudian sudah tidak masanya lagi HP QWERTY gitu ya. Sekarang sudah ada Android, kemudian ada iPhone dengan teknologi kamera yang luar biasa, internet yang awalnya hanya beberapa kecepatannya sekarang sudah melonjak tinggi. Yang awalnya itu kita hanya by phone saja ya, saling mengkabarkan sekarang sudah video call dan sudah lagi tidak pakai pulsa, basicnya adalah kuota internet dan lain sebagainya. Itu menunjukkan adanya revolusi digital dan teknologi informasi. Baik memang dampaknya, namun ada dampak-dampak negatif yang ini menjadi sebuah ancaman. Ancamannya apa aja? Misal maraknya konten negatif ya, adanya pornografi, judi online, kekerasan, bagaimana kemudian banyak siswa-siswa kita, remaja-remaja kita yang kemudian menjadi korban ya istilahnya adalah sexual harassment gitu ya, atau eh, pelecehan seksual berbasis online sampai kemudian scam mengalami ancaman-ancaman yang kemudian diancam karena dia melakukan hal-hal yang secara seksual gitu ya kemudian bisa diancam oleh pelaku. Belum lagi masalah itu menyebabkan banyak orang-orang depresi itu karena itu di tingkat SMP SMA. Kemudian adanya judi online. Awalnya memang lewat game online,
tapi kemudian merambah ke judi online. Bagaimana kemudian banyak problem-problem keluarga, anak mengalami depresi karena melihat orang tuanya sering berantem. Berantem karena apa? Bapaknya sering judi online, sedangkan tidak kerja, sedangkan kebutuhan makin kompleks, makin ke sini untuk makan, untuk kemudian bayar sekolah anak, untuk uang saku anak, segala tidak ada pemasukan yang optimal. Ditambah kemudian dia terlilit judi online, belum lagi hutang online kan ya, pinjol, belum lagi bank emok. Tapi ini di luar konteks revolusi digital teknologi informasi ya. Atau kemudian pinjaman online yang masuk langsung ke kamar merusak kesehatan mental dan moral. Kemudian perubahan struktur demografi. Bagaimana misal munculnya sandwich generation yang memiliki beban mental ganda, harus bekerja. Kalau udah bekerja malah kemudian dituntut bagaimana membantu orang tua menghidupi adik-adiknya, bukan hanya membantu saja, tapi sepenuhnya, tidak bareng-bareng sama bantu orang tua. Kalau membantu itu kan asumsinya adalah 50% misalnya, salah 100%. Dia yang menghidupi adik-adiknya. Mengurus anak sebagai seorang tua yang menua, yang meningkatkan risiko stres kronis dalam keluarga. Ini perubahan struktur demografi. Ini juga merupakan bagian dari megatrend yang kemudian acap kali atau sering kali riskan terhadap kondisi kesehatan mental. Belum lagi misal, megatrend selanjutnya adalah migrasi dan urbanisasi yang masif. Misal, bagaimana kemudian adanya sebuah migrasi masyarakat desa ke perkotaan. Kemudian hal itu menimbulkan sebuah ancaman hilangnya sistem dukungan sosial dari keluarga besar yang biasanya ada di desa, sehingga keluarga ini di kota merasa terisolasi secara mental saat menghadapi masalah. Ini menjadi sebuah permasalahan yang mengancam juga kondisi kesehatan mental. Kemudian perubahan ideologi dan pergeseran nilai keluarga. Misal, keluarga yang misal kemudian nafsi-nafsi, dewek-dewek, ya, atau kemudian keluarga yang lolo gue gitu ya. Bagaimana ketika orang tua kita mengalami kesulitan, harusnya akan meminta tolong orang yang paling dekat itu siapa? Keluarga di antaranya. Namun, karena pergeseran nilai acuh tak acuh, ya, kalau bahasanya itu adalah pergeseran dari teosentris ke antroposentris. Teo itu Tuhan, sentris itu sentral. Orang kalau sentralnya adalah Tuhan, maka dia akan namanya adalah takhallaku bi akhlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Otomatis bagaimana menginternalisasi asma-asma Allah dalam sifat-sifat manusia. Misal, bagaimana sifat Ar-Rahman diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Walhasil apa? Ada tetangga kesusahan, keluarga kesusahan, ya tolong menolong. Tapi karena nilainya berubah dari teosentris ke antroposentris. Antropo itu manusia, sentris itu pusat. Pusat manusia berada pada materi, sehingga timbul yang namanya paham hedonisme, kemudian materialisme. Sehingga apa? Ya, orang biasanya akan individualistik. Walhasil apa? Ketika ada keluarga yang kesusahan, acuh tak acuh gitu. Sudah tidak ada falsafah silih asah, silih asih, silih asuh dalam keluarga. Tidak ada falsafah tulung tinulung kalau dalam bahasa Jawa, dalam budaya Jawa. Atau tidak ada sebuah falsafah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu sudah pergeseran ideologi dan pergeseran nilai yang kemudian mengancam yang namanya adalah ketahanan keluarga, yang otomatis ketahanan keluarga terancam, kesehatan mental keluarga juga terancam. Kemudian perubahan iklim, ini juga masuk daripada megatrend global. Maksudnya apa perubahan iklim? Bagaimana kemudian degradasi lingkungan mengancam keluarga? Ya. Misal adanya bencana-bencana hidrometeorologi yang kayak kemarin. Kemarin saya itu melakukan eh, analisis turun lapang di Cisarua, Bandung Barat, ya. Di desa, saya lupa.
Talwangma, saya lupa nama desanya. Itu yang kemarin terjadi longsor itu tuh. Itu bagian daripada bencana hidrometeorologi. Di situ itu tidak pernah terjadi sebuah longsor, teman-teman sekalian. Kemarin saya mewawancarai ya tokoh masyarakat usianya sudah aki-aki yang udah 65 tahun mengatakan bapak saya sejak zamannya bapak saya, zamannya kakek saya dan buyut saya nggak pernah ini terjadi yang namanya longsor tempat di sini itu. Nah, ternyata usut punya usut, teman-teman. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat itu mengatakan mitigasi bencana yang dilakukan untuk wilayah tersebut itu adalah sesarnya bukan sesar Citarik, kalau sesar Citarik itu sini, sesar Lembang. Maka output bencananya itu gempa. Tapi ternyata yang muncul longsor. Dan ternyata dulu di situ ada Gunung Purba ya. Termasuk rangkaian gunung Tangkuban Berau itu ada Gunung Purba di situ. Nah, ketika Gunung Purba itu dulu ya berjuta tahun yang lalu, itu kalau terjadi letusan, itu lahar dinginnya itu melewati desa itu tuh. Maka tidak heran ketika ada hujan tinggi, maka air yang ada di atas mesti akan lewat situ tuh. Nah, itu tidak terdetek, teman-teman. Dan itu kemudian apa? Ya otomatis akan mempengaruhi kalau menjadi korban ya, bahkan kemarin ada yang menjadi korban. Itu satu keluarganya itu meninggal semua kecuali satu anggota, yaitu anaknya dari keluarga yang dimiliki tersebut sedang mondok di Jawa. Kemarin akhirnya dikasih bantuan sama Deddy Mulyadi ya, KDM. Itu kemudian didepositkan itu. Nah, bagaimana kemudian mental anak terancam nih, kesehatan mental anak terancam nih. Bagaimana menghadapi cobaan yang tiba-tiba mak bedunduk itu ya, ujuk-ujuk orang tuanya, adiknya, kakaknya meninggal semua itu. Nah, ini rawan bagaimana perubahan iklim, ya, bencana hidrometeorologi, ini kemudian berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga. Bagaimana kemudian eh, pengaruh bencana itu akan menghambat operasional pada tingkat unit terkecil yaitu keluarga. Yang awalnya ada yang mengasuh, yang kemudian memberi nafkah, itu harus berjuang sendiri loh. Kalau memang anaknya siap mentalnya, maka dia akan mampu resiliensi, bangkit, dan kemudian melenting. Melenting itu adalah mampu memantul sehingga ada potensi yang di luar yang sebelumnya nggak ada sehingga dia mampu. Tapi kalau nggak mampu, akhirnya timbul problem kesehatan mental. Nah, megatrend tadi yang telah saya sebutkan itu makin kemudian memperberat atau memperkuat potensi, memperbesar potensi kesehatan mental jika keluarga tidak mempunyai tadi tidak mempunyai fungsi, tidak mempunyai peran yang ideal. Nah, bagaimana perspektif ilmu keluarga memandang kesehatan mental? Nah, dalam ilmu keluarga, keluarga dipandang sebagai unit terkecil atau sistem sosial yang saling bergantung. Tadi menggunakan teori ekologi, ecological system teori, maka karakteristik sistem keluarga itu adalah terdiri dari individu yang saling berinteraksi. Individu anak sebagai anak dengan orang tua, ayah ibu, anak dengan adik dan kakak, individu orang tua dengan anak dan lain sebagainya. Kemudian memiliki fungsi sosial, emosional, ekonomi. Itu karakteristik keluarga. Fungsi sosial keluarga otomatis berhubungan dengan sistem yang lebih luar tadi meso, kemudian ekso dan juga makro. Kemudian fungsi emosional bagaimana fungsi afeksi ya, memberikan kasih sayang. Tadi falsafah silih asah, silih asih, silih asuh dilakukan oleh orang tua ke anak, anak ke orang tua itu bagaimana kemudian fungsi emosional di situ ada. Dan fungsi ekonomi bagaimana keluarga di situ ada aspek fisik ekonomi ya, kemudian memenuhi kebutuhan sandang papan pangan yang paling basic dan kebutuhan lain.
Itu menjadi karakteristik dari keluarga. Kemudian setiap perubahan pada satu anggota akan mempengaruhi anggota yang lain. Kayak tadi, bagaimana kemudian perubahan struktur yang awalnya dia sebagai anggota keluarga yang lengkap, ada orang tuanya di situ, kemudian orang tuanya meninggal, itu akan mempengaruhi, ya. Kemudian jangankan yang meninggal aja yang masih hidup aja, orang tuanya di PHK, itu akan mempengaruhi itu. Mulai dari aspek fisik ekonomi, ketahanan fisik ekonomi, sampai kemudian ketahanan psikologis dan sosial itu akan mempengaruhi. Nah, selanjutnya, bagaimana konsep kesehatan mental dalam keluarga? Nah, kesehatan mental keluarga bukan hanya tidak ada gangguan mental, namun yang namanya kesehatan mental itu bagaimana kemudian seseorang itu mampu mengelola stres, mampu menghadapi masalah, mampu menjaga hubungan relasi yang sehat antar anggota keluarga. Itu kesehatan mental. Jadi bukan hanya person gitu ya, tidak ada gangguan mental sama sekali gitu ya di asesmen misal, oh sehat, nggak ada gangguan kecemasan misal dan lain sebagainya. Tapi juga bagaimana skill di situ, ya, mengelola stres, ya, menghadapi masalah, menjaga hubungan yang sehat antar anggota keluarga. Selain itu bukan hanya anggota keluarga saja, bagaimana dia dengan tetangganya, dengan gurunya, dengan kalau yang udah kerja, berarti dengan rekan kerjanya, dengan pimpinannya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian interdependensi dalam keluarga hubungan saling memengaruhi bahwa kesehatan mental individu itu akan memengaruhi ketahanan keluarga. Bagaimana kemudian kalau orang tua tidak mempunyai kesehatan mental yang baik, otomatis ketahanan keluarganya juga tak baik. Ya, kondisi psikologis orang tua ini mengaruhi iklim emosional keluarga. Bayangin kalau laki-laki ya sebagai kepala rumah tangga di PHK, sedangkan perempuannya hanya ibu rumah tangga. Stres itu mengalami stres ekonomi karena pendapatannya terputus sama sekali. Belum lagi ada pressure, harus ada setoran ini. Aduh, setoran ini kur misal belum selesai, ya ada setoran ini lagi. Kemudian akhirnya terlilit bank emok gitu ya. Kemudian akhirnya karena terpressure, tertekan, emosi nggak stabil, yang awalnya selama ini hangat dengan anak, kemudian emosi nggak stabil, ada pressure tadi, anaknya tantrum sedikit, langsung main fisik, ada kekerasan, pengasuhan di situ. Ini sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Nah, ini dapat dipahami bahwa stres individu dapat menular ke seluruh anggota. Yang awalnya yang stres adalah bapaknya, merembet ke ibunya, ibunya juga tidak bisa mengontrol, akhirnya merembet ke anaknya, dan seterusnya. Maupun sebaliknya nih, ketahanan keluarga ini kemudian. Kalau ketahanan keluarganya buruk, maka kesehatan mental individu, person juga buruk. Maka keluarga yang kuat menjadi sumber dukungan emosional yang baik. Ya, dan ini akan mengurangi dampak tekanan eksternal. Maka dibutuhkan apa? Dalam mewujudkan kesehatan mental di dalam keluarga, dibutuhkan yang namanya adalah ketahanan keluarga. Apa itu ketahanan keluarga? Kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, ya, kemudian mengelola masalah yang dihadapi agar keluarga sejahtera. Masalah itu tidak bisa dihilangkan di dalam kehidupan manusia. Pasti mengalami masalah. Bayi baru lahir aja, keluar dari perut langsung nangis itu. Karena apa? Di situ dia mengalami permasalahan nih. Perbedaan suhu ya yang ada di dalam perut kemudian keluar dalam rahim keluar. Itu sudah kemudian nangis itu, baru lahir aja sudah nangis itu. Jadi bayi lahir itu bukan kemudian nangis itu karena dia eh, menyesal gitu ya, kenapa saya dilahirkan sebagai warga negara Indonesia, itu enggak. Mereka sempat itu ya yang mahasiswa LPDP itu. Nah, kembali lagi tadi, permasalahan itu tidak bisa dihilangkan, itu bagian dari sunatullah. Bagaimana kemudian ketika manusia diberikan masalah itu kemudian bisa membuktikan bahwa dia sebagai orang yang beriman. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan kan ya,
eh, bahwa mana mungkin kamu mengatakan pada Allah, wahai Allah ya Allah, bahwa saya adalah orang yang beriman tapi kemudian tidak diberikan ujian musibah, itu nggak mungkin itu. Maka masalah dianggap sebagai sunatullah, sebuah hal yang memang dihadapi oleh manusia dari dia lahir sampai kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Maka ketika itu menjadi sunatullah, permasalahan tidak bisa dihindari, tapi dihadapi. Ketika manusia sebagai keluarga itu harus menghadapi permasalahan dan mengelola sumber daya yang dimiliki, itu yang disebut sebagai ketahanan keluarga. Nah, selanjutnya tadi diperlukan sebuah ketahanan keluarga. Ya. Ketahanan keluarga itu ada tiga dimensi. Eh, Ini eh, pengembangan teori yang dilakukan oleh dosen saya, promotor saya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sunarti MSI. Beliau guru besar bidang pertahanan dan pemberdayaan keluarga. Ketahanan keluarga itu ada tiga komponen atau dimensi berdasarkan pendekatan laten. Yaitu ketahanan fisik, ekonomi, bagaimana keluarga ini mampu mempunyai manajemen sumber daya, ya, fisik ekonomi itu ya keuangan dimaksud, itu kemudian mampu mempengaruhi ketahanan keluarga. Ketahanan sosial, bagaimana interaksi dia, ya, dengan lingkungan di sekitarnya, dia mampu berperan, ya, mampu berkontribusi terhadap sosialnya, menjalin hubungan yang baik, timbal balik hubungan timbal balik sosial yang baik. Itu bagian daripada dimensi ketahanan keluarga, juga ketahanan psikologis masuk itu. Ketahanan psikologis itu bagaimana kemudian dia mampu mengelola emosi, ya, mampu mengatasi stres. Itu bagian dari ketahanan psikologis. Nah, ketahanan fisik yang baik, ketahanan sosial yang baik, ketahanan psikologis yang baik, itu kalau baik-baik semua, itu kemudian akan baik juga ketahanan keluarganya. Otomatis kalau ketahanan keluarganya baik, ketika menghadapi permasalahan, itu akan mampu resilient, ya, mampu kemudian mengatasi dengan baik. Nah, maka keluarga merupakan sistem dukungan pertama dan utama bagi individu. Maka fungsi dukungan keluarga memberikan rasa aman, menyediakan dukungan emosional, membantu menyelesaikan masalah. Nah, hubungan suami istri yang harmonis menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan mental keluarga. Karena ketika relasi suami istri yang baik, yang menentukan ketahanan keluarga siapa sih? Yang mempunyai visi, kemudian visi di dalam keluarga siapa sih? Ya suami. Suami dibantu oleh istri. Maka relasi suami istri yang harmonis ini menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan mental keluarga, wabil khusus kesehatan mereka sebagai suami istri maupun kesehatan anak-anak mereka. Nah, kalau mereka kemudian mampu mempunyai relasi yang baik, mempunyai fungsi yang baik dalam memberikan rasa aman, menyediakan dukungan emosional, membantu menyelesaikan masalah, maka dia akan mempunyai ketahanan keluarga yang baik, otomatis kesehatan mental keluarganya juga akan terjaga. Lantas kemudian, jika ketahanan keluarga mampu dimiliki oleh setiap keluarga, maka ini akan berimplikasi dalam kehidupan berkeluarga. Di antaranya adalah mempunyai kesehatan mental yang baik. Nah, untuk mempunyai kesehatan mental yang baik di dalam keluarga, ini harus dengan cara apa? Satu, memperkuat nilai spiritualitas. Ya, memperkuat, kemudian otomatis berkaitan dengan religiusitas, bagaimana kegiatan keberagamaan yang ada di dalam keluarga dan internalisasi dari apa yang ritual keagamaan yang dilakukan. Misal, apabila keluarga tersebut sudah bisa mengamalkan sholat, kemudian sholat tersebut mampu diinternalisasi sebagai bukan hanya sebagai rutinitas, namun sebagai sebuah hubungan, ya, interaksi antara hamba dengan Robnya, maka benar-benar bisa apa yang disebut sebagai inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang mampu menjaga perbuatan keji dan mungkar, maka pasti kesehatan mentalnya baik, mampu mengelola emosi dengan baik, mempunyai self control yang baik. Dia bisa mengidentifikasi perbuatan baik, buruk, benar, salah, dan lain sebagainya. Kemudian
dengan membangun komunikasi terbuka, saling memberikan dukungan emosional, mengelola stres secara bersama-sama, membangun kerjasama suami istri yang baik, ini mampu kemudian menjaga kesehatan mental di dalam keluarga. Ini yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan juga kesehatan mental keluarga. Otomatis, tadi kan disebutkan ya bahwa orang tua, wabil khusus suami harus mempunyai visi misi dalam ini keluarga mau dibawa kemana. Bahkan di Al-Quran kan juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Visi ini dipegang oleh siapa? Oleh suami sebagai kepala keluarga. Ya. Maka ini harus disadari dengan baik. Dengan memperkuat nilai spiritualitas, membangun komunikasi terbuka, saling memberikan dukungan emosional, mengelola stres bersama-sama, membangun kerjasama suami istri, ini akan mewujudkan kesehatan mental keluarga. Kalau kesehatan mental keluarga yang baik, maka otomatis spiritualitasnya juga baik, itu nanti akan disebutkan daripada ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga dari api neraka. Itu yang bisa dilakukan oleh keluarga. Tadi disebutkan keluarga dipengaruhi oleh lingkungan atau domain yang lebih luas lagi, meso, ekso, dan juga makro. Maka pemerintah juga harus berperan dengan memberikan intervensi kebijakan publik yang pro keluarga, bukan justru melemahkan keluarga. Maka yang dilakukan apa? Di antaranya adalah mewujudkan pembangunan ramah keluarga. Apa itu pembangunan ramah keluarga? Pembangunan yang menjadikan keluarga sebagai dasar kebijakan publik dan memastikan bahwa keluarga tahan dan berkualitas tinggi. Maka pemerintah harus mewujudkan itu. Bagaimana kemudian meningkatkan kebijakan ekonomi makro, mikro hingga berdampak pada kesejahteraan keluarga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian menciptakan skill-skill yang kemudian bisa dilakukan oleh yang lulus SMA, yang tidak bisa kuliah, sehingga bisa langsung kerja, dan lain sebagainya. Misal, itu bagaimana kemudian pembangunan ramah keluarga. Kemudian pekerjaan ramah keluarga. Tadi, bagaimana istri mampu mendukung suami dalam menjalankan peran domestiknya. Dengan kemudian bisa mengasuh anak, mendidik anak di rumah, memberikan peran emosional di situ, peran emosional. Al-ummu madrasatul ula, bagaimana kemudian al-ummu bisa menjadi madrasatul ula, sedangkan perempuannya juga harus bekerja, istrinya juga harus bekerja membantu suami, karena suami belum bisa, pekerjaan suami belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bayangkan kalau kemudian perempuan bekerja semua, kemudian merupakan fungsi domestik, ini otomatis sudah akan mengancam ketahanan keluarga. Otomatis anak juga terancam termasuk kesehatan mentalnya. Maka bagaimana pemerintah harus membuat skema kebijakan ramah keluarga, pekerjaan ramah keluarga. Misal kalau perempuan itu ya bagaimana misal adanya cuti hamil. Ayah juga demikian, misal memfleksibelkan pekerjaan yang sifatnya adalah remote, bisa dikerjakan di rumah. Sehingga walaupun istri bekerja membantu suami, juga bisa kemudian menjalankan peran domestik, mengasuh, mendidik, madrasatul ula di rumah, dan lain sebagainya. Kemudian di antara intervensi kebijakan publik, di antaranya adalah kampung ramah keluarga. Bagaimana kemudian keluarga juga kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, maka harus tercipta sebuah lingkungan yang saling mendukung, yang kemudian disebut sebagai kampung ramah keluarga. Nah, ini menjadi sebuah penemuan sosial yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Insinyur Aisunarti, guru besar bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, kebetulan promotor saya. Itu bagian daripada intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga dalam konstruk pembangunan ramah keluarga, pekerjaan ramah keluarga, dan juga kampung ramah keluarga. Terakhir, dari apa yang telah saya sampaikan dapat simpulkan bahwa kesehatan mental individu dan ketahanan keluarga memiliki hubungan timbal balik. Ketahanan psikologis keluarga dibangun melalui komunikasi positif, pengelolaan stres, dan sistem nilai.
Kemudian keluarga merupakan sistem dukungan utama dalam menjaga kesejahteraan mental anggota keluarga. Kemudian yang terakhir, penguatan hubungan keluarga menjadi kunci membangun masyarakat madani yang sehat secara mental, yang kuat secara fisik, ekonomi, dan juga yang sehat secara sosial dan juga spiritual dan juga psikologikal. Demikian dari saya, alafu minkum. Ungdur makola wala tangdur mankola. Apabila yang saya sampaikan itu baik, itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang saya katakan itu salah, maka murni karena kekurangan dan kehilafan saya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi Waalaikumsalam. kepada moderator Bapak Dr. Faisal Rahmat, SPSIMA. Maaf Pak Faisal, izin nggak ada suaranya Pak. Maaf mengingatkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fikri atas ini ya, pemaparannya sangat luar biasa. Ya, oke, baik. Saya kasih kesempatan dua penanya. Yang satu untuk Pak Teddy, ya, dan satu lagi untuk Pak Fikri. Silakan para audiens untuk menanyakan pada dua narasumber tersebut. Saya izin bertanya ya Pak. Ada suara saya ada Pak? Ya, dengar suara. Saya bertanya ke Pak Muhammad Fikri. Ada suara saya Pak, izin? Terdengar dengan baik Ibu. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Faisal atas undangannya, atas linknya yang sudah dibagikan. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat sore ini. Selamat sore Pak Teddy, selamat sore juga Pak Fikri. Langsung saja ya. Bertemu kembali saya Yunia Kartika yang kemarin bertemu di Bertaut. Waktu itu sore-sore saya kebetulan yang bertanya, saya ketemu lagi sama Pak Fikri. Alhamdulillah ya, gini Pak, saya akan membagikan layar sebentar, grafik emosi saya tahun 2025. Ada nggak Pak? Belum muncul deh. Belum muncul ya, sebentar. Oh ini nih, jadi bagikan gimana ya? Oh, nggak muncul juga Pak? Belum muncul deh. Mungkin bisa dideskripsikan dulu kalau memang belum iya. memungkinkan di Jadi share. gini, oh ini bisa nih. Nah ini ada muncul. Belum, sudah. Nah, setelah muncul. Nah, saya itu sebelumnya sudah menikah dari tahun 2011. 2011 saya menikah, alhamdulillah sekarang sudah jalan 15 tahun dan punya anak 4, paling besar itu 15 tahun, 3 laki-laki 1 perempuan, seperti yang sudah tahu. Selama perjalanan 14 tahun kemarin, alhamdulillah tidak ada gangguan apapun itu ya, maksudnya lancar aja gitu. Udah gitu pas kemarin tahun kemarin saya mengalami istilahnya stres, mungkin saya pikir saya mau gangguan jiwa gitu sebelum tes ini ya. Saya sebelum melahirkan 10 hari sebelumnya saya kehilangan kakak perempuan terdekat saya. Beliau meninggal karena kanker. Kemudian waktu itu saya langsung LDM, abis lahiran tuh LDM, pertama kali dalam hidup saya selama 15 tahun itu, long distance, ngurusin anak sendiri, abis kehilangan, udah gitu dipersalahkan sama keluarga, karena waktu kakak saya meninggal itu,
kebetulan orang tua saya lagi nemenin saya karena mau lahiran. Jadi saya disalahkan. Saya emang dari kecil terbiasa dibully oleh kakak-kakak saya karena mungkin orang tua saya, istilah saya anak bungsu, terbiasa disalahkan gitu. Cuman karena waktu itu saya merasa drop sendirian ngurusin anak, baby blues, banyak anaknya gitu ya. Terus saya merasa emosi saya meledak-ledak, dan itu melatar belakangi saya sebenarnya masuk Ayuki, masuk BKPI. Pada suatu malam saya sudah tidak bisa lagi menahan emosi karena sendirian itu ya Pak. Besoknya saya ke rumah sakit, saya ke psikiater, konsultasi, kemudian minum obat lain. Tapi karena obatnya mungkin tidak cocok di saya ke psikolog dan saya tes ini. Hasilnya ini. Cuman saya belum melanjutkan lagi ke psikolog karena belum ada waktunya juga, belum sempet. Bapak bisa memperjelas lagi nggak ini tuh kenapa gitu. Terus sekarang saya sudah bisa menerima sih, maksudnya sudah bisa menerima kehilangan kakak saya, sudah bisa merilis. Tapi LDM saya sudah bisa menerima, sudah bisa merilis. Tapi masih yang ketika kalau nggak ada orang, saya tuh emosi saya ke anak-anak saya tuh meledak-ledak. Saya tuh kalau di kelas normal, alhamdulillah teman-teman juga deket. Saya welcome, saya ekstrovert, saya aktif gitu kuliah. Tapi kalau ke anak-anak, saya itu emosinya berlebih gitu Pak. Itu dari apa ya? Saya masih bingung. Padahal selama 14 tahun ini saya baik aja gitu. Saya masih bingung akar permasalahan itu saya kenapa gitu. Terima kasih Pak. Saya pengen menjadi ke depannya itu takutnya ketika saya begini saya sudah sadar anak-anak saya mentalnya pasti sedang tidak baik, dan akhir-akhir ini Pak anak-anak saya ini yang laki-laki ini susah tidurnya jam 3, jam 2, terus emang tantrum. Saya sudah sadar. Saya sekarang bingung harus bagaimana ya gitu. Baik, saya udah menangkap benang merahnya. Ya. Terima kasih. Nanti segera kasih. kami jawab. Yang lain Pak Faisal, satu pertanyaan lagi. Ya, silakan ada yang mau tanyakan di antara teman-teman para audiens. Oke, untuk Pak Fikri, Pak Teddy. Ya, oke. Mungkin saya harus menstimulasi dulu kali ya untuk pertanyaan Pak Teddy ya. Pak Teddy masih stay di situ? Halo Pak Teddy? Ya, masih stay ya? Oke, ya itu menarik sekali dari Pak Teddy ini ya, tentang kesehatan mental dari segi medis ya Pak ya. Nah, kan tadi Pak Teddy membahas tentang skizofrenia. Nah, apakah ya orang yang mengalami skizofrenia itu dipicu oleh ketidaksehatan mentalnya dalam mengatasi persoalan hidup? Ya, banyak sekali sekarang peristiwa bunuh diri dan sebagainya. Bahkan ada di suatu daerah ya, itu ada bunuh diri sekeluarga gitu. Nah, ini kan mungkin ada kaitannya dengan Pak Fikri juga ya, dari segi ketahanan keluarga. Ya. Nah, menurut perspektif dari Bapak sebagai praktisi kesehatan itu seperti apa sih yang harus dilakukan? Ya, terutama bagi warga ya yang mengalami beban kehidupan yang sangat tinggi, supaya dia tidak terjerumus kepada ketidaksehatan mentalnya. Oke, gitu aja Pak. Mungkin untuk Pak Fikri bisa nyambung. Ya, dari segi ketahanan keluarganya gimana Pak, supaya mengatasi ketidaksehatan mental keluarga dalam menghadapi beban kehidupan. Ya, gitu aja Pak.
Siapa? Ini mau ke Pak Fikri apa ke saya dulu, Pak? Ini. Ya, silakan. Teddy. Oh, pemicu dari skizofrenia. Ya, itu memang tadi saya jelaskan yang dari awal. Yaitu rata-rata dari faktor genetik. Jadi kita harus tahu faktor genetik itu turunan ya. Faktor gen yang tidak bisa apa namanya, tidak bisa dirubah. Itu ya. Bisa keluarga dari kakek, nenek, itu biasanya dari 7 turunan sih. Bisa dari 3, misalnya. 3 atau 4. Cuma kan kita ambil 7 turunan, gitu ya. Dilihat aja ada apa enggak. Kalau ada, sudah pasti biasanya itu suka gangguan. Dimulai dari awalnya itu stres dulu. Stresnya itu mudah tersinggung dulu awalnya. Setelah mudah tersinggung, nanti efeknya kemana nih? Apakah dia marah, dari tersinggung itu membludak marahnya, blak 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 blak. Apa dia diem? Nah, itu kan beda ya. Kemudian kelainan struktur dan kimia otak bisa juga. Ya, nah, faktor kimia otak itu biasanya suka konsumsi karena enak minum obat nyeri, gitu. Itu hati-hati ya, obat nyeri itu ada yang mengandung psikonopatrika juga, gitu ya. Kecanduan, itu hati-hati juga. Jadi terlalu enak nih bodrek, rata-rata bodrek ya. Kalau enggak komik, kalau enggak kalau obat batuk itu namanya diphenhydramine kalau nggak salah, ada itu. Nah itu pemicu yang suka ngonsumsi, kalau pusing saya minum bodrek, kalau pusing minum bodrek ini. Nah itu lama kelamaan nggak minum bodrek bahaya juga. Gitu. Bisa nanti karena gangguan mentalnya juga ya. Nah kemudian faktor lingkungan, di lingkungan sekitar, karena gaya hidupnya tinggi, ya itu juga pemicu juga ya. Apalagi tadi ibu menjelaskan eh, kalau skizofrenia itu sebenarnya bahasa Latin ya, skizofrenia itu enak gitu didengarnya, wah keren gitu. Tapi kalau coba di bahasa bahasa Sundain, tahu nggak apa? Ada yang bisa jawab? Nah, bahasa Sundanya itu gelo gitu ya. Maaf, maaf saya agak, kalau bahasa Sunda agak kasar mungkin ya. Tapi skizofrenia agak Latin jadi kurang enak didengar. Padahal itu sama aja. Itu sih faktor yang pemicunya itu rata-rata dari sana. Nah, nanti dari skizofrenia ini ada panca indera yang kena, dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, sama indera rasa. Perasaan itu raba. Nah, kalau enggak rasa, wah perasaan teh, Sunda namanya perasaan teh ada orang nih di belakang kita, misalnya. Perasaan teh ada yang ini. Awal mula dari sana. Setelah awal dari mulai perasaan, mulai timbul ke penciuman. Asal bau naon gitu. Atau bau apa ini tuh ya. Kok baunya beda, kayak bau kentang busuk misalnya. Kalau enggak bau melati ujuk-ujuk misalkan. Nah, itu udah mulai itu penciuman. Kalau dua itu udah kena, nah, baru pendengaran, membisikkan. Kayak kemarin kejadian rekan kerja, dia kena kanker ternyata. Kankernya kanker usus. Nah, rekan kerja saya kebetulan ada yang membisikin, apakah saya lebih baik mati? Lebih baik kamu mati saja. Ada yang bilang gitu. Ada yang bahasanya kamu jangan macam-macam. Nah, ada yang begitu. Kenapa kanker seperti itu? Karena dia sering mengkonsumsi obat narkotika, yaitu obat nyeri, obat nahan nyeri. Karena obat rata-rata untuk obat nahan nyeri pada penderita kanker itu rata-rata obatnya narkotika. Nggak mungkin, nggak pasti ada. Karena saking sakitnya itu harus diredakan sarafnya, gitu ya. Kemudian setelah pendengaran, kalau udah hebat itu langsung ke penglihatan. Nah, kalau udah penglihatan bisa melihat sesuatu. Wah, di sana ada ini, ada apa. Wah, sambil melihat malaikat mungkin ya. Kalau enggak melihat apa gitu.
Nah, itu udah bahaya. Nah, macam-macam dari skizofrenia ya, itu kan banyak ya, kayak ISOS, isolasi sosial. Itu udah mulai gak mau berinteraksi dengan orang lain. Waham, waham itu nama penyakit, selalu mengagungkan diri. Wah, saya paling bisa, paling benar, paling jago. Wah, saya nih. Nah, kalau udah bilang saya, ya udah lah, nggak beda jauh itu. Ya. Halusinasi udah jelas, yaitu penglihatan, ya, dan lain sebagainya. Itu sih, Bu. Intinya kan dalam kejiwaan itu ada 4 tahapan ya. Ada ruh, kalau kita lingkari itu tengah-tengahnya itu ruh. Kemudian setelah ruh itu ada namanya hati. Nah, setelah hati itu tahapannya itu ada namanya eh, rasa. Nah, setelah rasa baru ada akal. Kemudian setelah akal baru faktor-faktor luar, faktor eksternal, internal. Itu dalam teori kejiwaan. Kemudian dari faktor-faktor itu masuk ke akal. Ke akal itu ke daya ingat kita, daya pemikiran kita. Nah, dari daya pemikiran kita, rata-rata yang sudah terkena gangguan mental itu langsung ke hati, tidak dirasakan dulu. Itu contoh misalkan, wah kamu mah gendut. Nah, kalau dia langsung ke hati, apa maksudnya? Langsung marah. Contoh kecilnya, kamu mah jelek, misalnya. Langsung marah. Kenapa? Nggak dirasakan dulu, dirasakan dulu. Kenapa dia bilang gitu, saya gendut? Pas dicek, iya berat badan saya udah 80 kilo, tinggi badan 150. Oh iya gendut, wajar. Dia bilang gendut, nah, emang betul. Menyikapinya udah paham, dirasakan dulu. Tidak langsung ke hati, udah benar. Apa kalau kita langsung langsung ke hati itu mudah tersinggung, emosi. Makanya ilmu rasa itu sangat penting dalam mental. Rasa mikanya cik sundamanya rasa mika dede, rasa-rasa, rasa toleransinya ya pokoknya ilmu rasa lah. Itu kalau udah ilmu rasa tingkatannya itu melebihi tingkatan yang mana. Itu sih, Bu. Kalau ibu rasakan, rasaan dikit, rasakan dikit, tapi nu hadir. Jadi ulah wakadekan nu hatekeun lah inti nama. Cek Sunda nama tong wakadeke aja hatekeun. Rasakeun we heula. Lah geus dirasain bener teu, kieu teu, lamun teu bener coba obrolkeun langsung. Ulah dipendem. Jangan didiemin aja dideket dalam hati. Oh, udah kena lah. Kenalah mental, sudah kena mental psikis. Larinya kemana? Ke otak. Setelah otak, yang kerasa apa? Lambung dulu awal gak mau makan. Setelah gak mau makan, mulailah sakit lambung. Namanya GERD. Biasanya ya GERD. Nah, penyakit naon GERD. Lambung. Padahal lambung GERD itu nggak bisa tidur di malam hari. Lihatnya insomnia. Tidurnya jam berapa? Jam 10 atau jam 9. Kalau tidurnya jam 2, hati-hati nih. Seringan jam 2, seringan jam 2 itu lama-lama insomnia. Bahaya juga, gangguan mental juga, mudah tersinggung, mudah marah, makanya harus distabilkan. Intinya apa? Bersyukur dan bersabar. Apakah ada itu sih dari saya, mah, Bu. Mohon maaf ya. Kalau ada tambahan dari saya itu sih, Pak Dokter. Tapi kalau dalam segi keluarga, ya nanti juga imbasnya kan kalau dari pribadi otomatis imbasnya keluarga. Kalau ada keluarga sakit, misalkan, otomatis pihak keluarga itu nungguin di rumah sakit, belum gilirannya di rumah sakit, Pak, belum izin ini. Pak. Pak, kalau ada orang yang eh, tidurnya di atas jam 12 malam bisa jadi orang gila kan, Pak? Kalau bisa jadi kemungkinan iya, tapi dilihat dulu faktornya apa. Apakah dia keseringan main HP, misalkan. Tuh, Gara-gara ngeri. saya kering main HP nih, gini. Keenakan, namanya anak, otomatis ambil HP langsung marah. Nah, ini nih. Setelah diambil marah, nangis. Nah, setelah nangis, ya udah, mental rusak, marah-marah aja, jajan gak dikasih. Makanya tidur yang baik itu jam 8 atau jam 9, maksimal itu jam 9.
Nanti yang lebih bagus itu terkontrol, yang tadi konsistensi. Jadi kalau detak jantung itu kan konsisten ya, ritmenya konsisten, aliran darahnya konsisten. Kemudian kita juga badan pengen itu konsisten, konsisten aja itu stabilitasnya bagus. Kalau konsisten, misalnya tidur jam 8, jam 9, bangun jam 12 atau jam 1, nggak apa-apa. Tidur lagi nanti jam 2, misalnya jam 1 itu kan sholat tahajud ya, atau sholat tobat. Kemudian sore subuhnya sholat subuh, itu konsistennya bagus. Gitu. Tapi teratur minimal tidur itu 6 jam dari 24 jam. Apalagi yang sekarang ada yang pekerja MBG begadang terus. Itu nggak bisa tidur, tapi tidurnya di pagi hari jam 8 sampai jam 1. Nggak apa-apa, yang penting konsistennya itu. Nggak apa-apa, yang penting dari 24 jam itu minimal tidur itu 6 jam. Minimal. Ya, atau 5 jam lah, 5 sampai 6 jam itu minimal. Terserah mau 2 jam di siang hari, misalnya sisanya 4 jamnya di malam hari, jadi masalah. Tapi tetap dalam segi tidur juga kita harus tahu juga ke diri emosionalnya, jangan mudah marah, santai, harusnya sabar, enjoy. Itu yang harusnya tenang. Makanya ilmu yang lihat aja, kita bilang pengusaha-pengusaha tertinggi itu ya. Dia itu jarang marah, tenang. Ada konflik santai. Yuk duduk bareng. Kalau orang emosi nih kan, kalau di masyarakat ormas datang marah-marah. Oh, saya pernah tuh kedatangan ormas, sering malah datang marah-marah pas ada saya. Kenapa? Udah duduk dulu Pak, ini minum. Saya selalu kasih air minum, air putih. Terserah, udah marah lagi. Gitu. Itu kuncinya sih. Bagaimana kita menginginkan diri sendiri aja sama orang lain ya. Enggak, itu mungkin dari saya. Mangga Pak Fikri bisa jawaban tentang keluarga. Sebagainya seperti itulah. Intinya jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, udah segitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kang tadi udah menjawab ya pertanyaan dari peserta. Saya langsung aja ya, Pak Faisal menjawab pertanyaan dari Teh Yuni ya. Baik Teh Yuni, tadi ada beberapa hal ya yang menjadi poin. Ada eh, domain yang Teh Yuni sudah bisa merilis gitu ya, merilis emosi ketika 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 eh, ketika benar-benar ke distract saya. Ketika kehilangan kakak gitu ya. Eh, Kehilangan kakak, kemudian terkait dengan LDM dan sebagainya. Namun ketika sudah bisa merilis, tapi kok masih ada beberapa hal yang kemudian masih belum bisa terkontrol nih dan belum ketemu benang merahnya. Misal ketika dengan anak emosinya, ketika lagi sendiri emosinya meledak-ledak dan lain sebagainya, itu yang masih perlu diperdalam ya. Saya sih menduga, atau saya ingin bertanya dulu, bagaimana relasi pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya Teh Yuni ke Teh Yuni? Alhamdulillah orang tua saya sebenarnya kalau saya menerima, alhamdulillah orang tua saya sayang gitu sama saya. Cuman karena saya sering dibully, tapi saya tidak dibela gitu. Sampai saat ini, maaf ya, saya itu membiayai orang tua saya. Saya sendirian, saya anak bungsu 5 bersaudara. Ketika saya lagi kesulitan, saya mencari dukungan saudara-saudara yang lain. Istilahnya saya kan anak kesayangan gitu. Jadi itu mah udah tanggungan kamu ke orang tua kamu. Tapi ketika saya dibully sama kakak-kakak saya, orang tua saya tidak membela dan misalkan gini orang tua saya teh sering bicarain kakak-kakak saya yang lain ke saya. Terus saya kan ke distract ya. Oh, ternyata kakak saya begitu ke orang tua saya. Otomatis kan saya kayak
saya juga ada rasa sebel sama kakak-kakak saya ya ketambah itu. Tapi ketika itu mereka baik lagi ke kakak saya, orang tua saya tuh baik lagi ke kakak saya, tapi kakak saya ngumpulin saya ngerasa nggak di apa namanya, nggak didukung gitu, nggak dibela. Nah, saya tadi sempat menduga, saya ingin mendalami sih bagaimana relasi antara Teh Yuni dengan orang tua gitu ya. Karena biasanya kualitas kualitas hubungan antara kita nah, mau dikasih itu nggak sih? Kualitas pengasuhan yang dilakukan oleh kita terhadap anak kita itu biasanya menurun, atau pola pengasuhan yang dilakukan oleh eh, kita ke anak kita itu menurun dari relasi pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kita ke kita gitu. Maka perlu dicari benang merah, atau ada nggak sih inner child atau luka pengasuhan yang terjadi di masa lalu. Maka pentingnya bagaimana kita merilis gitu ya, merilis emosi gitu ya, traumatis di masa lalu. Jangan sampai kemudian trauma itu tidak beres dan memperparah atau menjadi sebuah lingkaran Iya, setan yang Pak tidak. Fikri, maaf. Saya emang dari kecil istilahnya meskipun orang tua sayang, tapi yang ngerasain kekerasan lah gitu. Karena ayah saya VOC lah gitu. Saya ini kan milenial. Tapi orang tua saya VOC, anak-anak saya gen alpha, gen beta. Jadi ketika pikiran saya, anak-anak saya kan dididiknya VOC. Saya tahu sekarang udah belajar parenting. Anak saya ngebantah atau apa kayak gitu kan, saya pikiran saya, anak saya itu sedang mengemukakan pendapatnya, tapi di bawah alam sadar saya itu saya kayak ini anak anak ngelunjak gitu Pak, karena saya dididik orang tua saya itu keras, dengan tangan lah orang tua saya gitu ya. Maka Jadi memang kemudian sebelum menikah itu memang kita harus merilis pengalaman-pengalaman masa lalu apa yang kemudian berpotensi menjadi sebuah luka batin atau luka pengasuhan yang nanti akan berdampak buruk pada kualitas pengasuhan kita terhadap anak kita kelak. Maka di situ pentingnya pendekatan namanya forgiveness, pemaafan. Pemaafan atas apa? Atas sikap orang tua kita ketika mengasuh kita seperti apa. Itu kemudian harus dimaafkan, harus ada pemaafan. Agar kemudian tidak ada di bawah alam sadar kita, kemudian rasa dendam. Aku dulu diperlakukan seperti itu oleh orang tuaku, maka aku sebagai anak, sebagai orang tua, dalam mendidik anakku, nanti anakku kayak gini, nanti dia akan menjadi akan ngelunjak dan lain sebagainya. Itu kan karena pemikiran di alam bawah sadar, karena kita tadi masih ada luka yang perlu dibasuh. Nah, coba Teh Yuni nanti itu menurut saya hanya satu sumber saja yang masih terdeteksi dan ada yang masih belum terdeteksi. Maka harus diidentifikasi objek-objek tersebut dan dituntaskan dengan pemaafan. Saya kira itu jawaban paling konkret ya. Karena saya menemui anak mengalami kecemasan, gangguan social anxiety karena orang tuanya mengalami gangguan anxiety. Maka pendampingan ke anak kita stop dulu, fokus ke orang tua. Kalau anaknya didampingi kemudian sumber akar masalahnya tidak diperbaiki, maka sama aja bohong. Podo karo sami mawon, bahasa Jawanya sama aja bohong. Maka memang betul bagaimana orang tua nanti harus dirilis dulu emosi masa lalu, jangan sampai kemudian terbawa yang nanti akan berdampak buruk bagi ketahanan psikologis kita sebagai orang tua. Itu masuk ketahanan keluarga. Jika ketahanan psikologisnya buruk, maka Anda sebagai orang tua, sewaktu-waktu keluarga Anda kemudian mengalami pressure, itu akan mudah rapuh. Ya, maka nanti mulai sekarang diidentifikasi mungkin sesi webinar next time bisa mengangkat tema forgiveness terapi Pak Faisal dalam konteks keluarga dan pengasuhan.
Nanti bisa diagendakan. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fikri, terima kasih Pak Teddy. Kombinasikan. Oke. Ya, sama-sama Bu. Baik, oke, karena sebentar lagi udah mau buka, tolong di on cam ya. Sudah di on cam ya semuanya. Saya mau ambil foto terlebih dahulu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih atas hadirannya narasumber Pak Teddy dan Pak Fikri Maulana. MPC semoga lancar kuliahnya dan segera disertasi ya. Oke, untuk Pak Teddy juga sukses untuk di bidangnya dan para hadirin sekalian terima kasih atas kerjasamanya. Baik, pada dasarnya ya kesehatan mental itu baik. Demikian atas rangkaian kegiatan webinar. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Taufik Jaya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Bang.